Oke sobat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi di channel saya yaitu Dunia Kelinci, channel yang membahas sekitaran kelinci ya sob ya. Mungkin sebelumnya ya, untuk dari segi penyampaian saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih proses pembelajaran, terus public speaking saya juga masih kurang gitu sob. Masih banyak gitu. Kalau kalian denger di setiap semua video saya ya pasti tidak saya harus mencari kalimat-kalimat yang harus saya pikirkan gitu. Oke, langsung saja ya sob ya. Di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada rekan-rekan semua yang mempunyai kelinci di rumah ya, apalagi yang punya ternak kelinci banyak ya. Mungkin semoga bermanfaat, walaupun memang ilmunya lebih ataupun sudah lama gitu daripada saya pribadi ya. Siapa tahu kan setiap kata ataupun setiap metode yang disampaikan sekiranya ada yang bisa untuk dicontoh, apalagi itu bermanfaat. Saya sangat-sangat bersyukur gitu kan. Walaupun saya pemula, hanya ingin sedikit berbagi kepada rekan-rekan semua yang mempunyai kelinci di rumah. Oke sob, langsung saja. Jadi di sini ada anakan kelinci saya jenisnya Mimirek. Itu awal lahiran itu ada 5 ekor. Pertama lahiran 5 ekor, dan sekarang sisa ada 3 ekor. Dikarenakan mati dan tidak sampai berumur 2 bulan seperti sekarang. Nah, setelah saya selidiki ternyata ada beberapa faktor. Mungkin ketika dia sudah mulai memakai hijauan itu tidak saya kepar. Nah, itu kalau kalian ingin lihat videonya ketika saya kepar nih si anakan ini yang 3 ekor, alhamdulillah sampai besar segini di umur 1 bulan. Itu ada videonya di channel YouTube Kamuning Rabbit Banten. Silahkan disimak videonya, di situ bisa dilihat supaya siapa tahu bermanfaat ya sob ya. Nah, jadi di umur 2 bulan ini kita harus mempunyai perawatan khusus kepada anakan kelinci sob. Entah itu dari pakan, entah itu dari segi kebersihan kandangnya ya, itu harus benar-benar terjaga. Nah, ini saya berikan pisang itu tidak habis ya kan. Kalau untuk indukan 2 pisang seperti ini itu langsung habis, dikarenakan ini masih proses pembelajaran penggemukan gitu kan. Jadi harus benar-benar kalau memakai hijauan, hijauannya harus terlebih dahulu dilayukan, ataupun memang tidak harus kering tapi minimal layu gitu, tidak seger gitu hijauannya. Nah, terus kalau untuk si anakan kelinci ini umuran 2 bulan itu kalian tidak usah terlalu banyak ngasih hijauan, dikarenakan si kelinci ini sebenarnya tidak terlalu banyak makan, tidak seperti indukan, porsinya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, makanya harus benar-benar mempunyai takaran untuk anakan umuran 2 bulan berapa, umuran yang 4 bulan berapa. Biasanya yang umuran sudah 4 bulan itu proses pembesarannya lebih cepat daripada umuran 2 bulan. Biasanya umuran 2 bulan seperti ini itu rentang yang namanya kematian sob. Kenapa saya bilang rentang kematian? Biasanya dia
tidak tidak, tuh kan saya masih banyak berpikir gitu sob. Pokoknya tidak pilih-pilih dari segi makanan, entah itu dari segi hijauan yang sudah dikencingin habis itu dimakan lagi. Itu biasanya si kelinci umuran 2 bulan ini memang terlalu terlalu terledor, terlalu nafsu gitu makannya, sedangkan dia masih proses pembelajaran. Nah, untuk dari segi perawatannya itu cukup simpel. Cukup kalian kasih hijauan yang memang tidak mengandung getah sob. Nah, biasanya setiap hijauan pasti mengandung getah ataupun kadar air. Nah, itu tapi dengan getah yang memang tidak terlalu banyak, dan ketika dikeringkan ataupun dilayukan selama 3 jam itu pasti sudah hilang. Nah, kalau di saya ini namanya talang hayam, tapi tidak tahu kalau di daerah kalian, pasti setiap daerah beda-beda namanya ya sob ya. Nah, ini seperti ini daunnya. Nah, di channel ini juga pernah saya memberikan hijauan seperti ini kepada kelinci yang sedang hamil. Ini bagus, ataupun kelinci yang memang lagi menyusui sob, sedang menyusui. Ini kadar getahnya sedikit, tidak terlalu banyak, dan si daunnya juga tidak terlalu lembut. Dia ada serat ataupun kasar-kasarnya sedikit gitu ya. Nah, ini bagus untuk pertumbuhan si kelinci, ataupun memang bagus untuk si kelinci tidak jauh lah dari kata penyakit mencret, dari penyakit kembung, itu jauh kalau hijauan seperti ini. Intinya dari umuran 2 bulan ini yang harus tetap dijaga yaitu dari segi kebersihan kandang dan segi pakan. Minimal pakan itu benar-benar pas gitu sob, dari pagi sampai siang. Mungkin kalau indukan kalian bisa kasih sehari 2 kali, pagi sama sore hari ya. Tapi kalau untuk anakan umur 2 bulan seperti ini sudah dipisah dari indukannya, otomatis kalian harus benar-benar mengontrolnya lebih ekstra gitu. Dikarenakan kenapa? Faktor kematiannya lebih tinggi sob di umur 2 bulan ini. Ya mungkin yang nomor satunya itu di umuran 7 ataupun 3 hari gitu kan. 7 hari itu lebih tinggi, tapi di umuran segini ini udah bener-bener imut-imutnya, udah bener-bener kita senang-senangnya di umuran segini, umuran 2 bulan. Dan ketika orang lihat juga pasti banyak yang pengen gitu. Nah, tapi untuk proses pertumbuhannya itu cepat, tapi mudah untuk mati juga sob. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan di umuran segini, kalau kita sering pegang-pegang ataupun sering kita bawa-bawa untuk mainan anak kita gitu kan, itu pasti dia otomatis mengalami yang namanya stres. Kalau umuran kelinci segini udah mengalami stres ataupun memang menurut dia tidak nyaman gitu, sudah stres, itu tiba-tiba dia kayak semacam kurang gairah dalam memakan hijauan ataupun pakannya. Dia tidak terlalu bergairah, hanya ala kadarnya, dan pasti kebanyakan diam daripada bergerak gitu. Karena di umuran 2 bulan ini sebenarnya lebih bagusnya itu banyak bergerak gitu si kelincinya ini, tidak terlalu banyak diam gitu sob. Diam juga ketika dia memang mencerna makanan dalam tubuhnya, setelah itu dia gerak-gerak lagi gitu, entah itu cari makanan, entah itu mendus-endus dari segi bau kencingnya, entah itu dari dia hanya jalan-jalan, entah itu dari dia ngemil gitu kan, ngemil hijauan gitu kan, kayak makan-makan hijauan. Itu mungkin lebih bagus kelinci yang umuran 2 bulan itu seperti itu gitu, daripada yang memang pendiam. Itu lama-lama itu nggak bakal jauh sih sob. Maksudnya mungkin kalau udah kelinci umuran 2 bulan tuh seperti itu, pendiam, makanya tidak terlalu banyak gitu kan, terus dia juga tidak banyak gerak. Solusinya satu, itu kalian taruh di kandang umbaran. Ya kembali lagi ke seleksi alam, tergantung nyawanya hidup atau enggaknya. Tapi taruh aja di kandang umbaran, kasih makan, biarkan dia berkeliaran gitu. Dikarenakan kandang umbaran itu manfaatnya banyak. Satu sob, dia dari segi kalau untuk indukan yang jarang banget untuk bisa mengandung ataupun lahiran, sedangkan sudah berapa kali kalian kawin gitu.
intinya tidak bermanfaat lah bagi kita gitu sebagai ternak gitu. Ini si induk kan udah lama, udah waktunya melahirkan tapi nggak lahir-lahir gitu, ataupun memang dia nyebutin bulu aja tapi nggak lahiran gitu. Nah itu biasanya faktor dari segi memang banyak lemak di dalam tubuhnya, ataupun memang pencernaan makanan ataupun hijauannya itu tidak efektif gitu untuk pencernaannya. Nah maka dari itu solusinya yaitu kandang umbaran. Kalau kalian mempunyai kelinci yang memang susah untuk hamil, susah untuk bisa berproduksi ataupun menghasilkan anak yang menurut yang kalian mau gitu, kayak semacam kelinci saya yang ini gitu kan, kalian pengen ada hasilnya gitu dari segi ternak kelinci gitu kan. Nah itu biasanya penghasilan dari ternak kelinci ya pasti dari anakan ataupun indukannya. Kalau memang sudah banyak mungkin indukannya bisa dijual, tapi kalau kayak semacam seperti saya belum bisa sanggup untuk menjual indukan, dikarenakan itu adalah modal utama saya gitu dalam berternak kelinci. Ya mungkin itu aja sob ya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tolong komentari di bawah kolom komentar. Yang belum subscribe tolong subscribe-nya dulu sob ya, untuk membantu saya memenuhi syarat monetisasi dari pihak YouTube, dan agar saya bisa lebih semangat lagi berbagai tips ataupun menggali terus ilmu dalam segi ternak kelinci sob ya. Oke, saya undur diri. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.